I hope you are good. Hari ini kita akan mulai belajar lagi tentang luas dan keliling gabungan bangun datar. Oke, sekarang kita akan mulai buat belajar. Tapi sebelum belajar, Bu Guru akan mengingatkan kembali tentang jenis-jenis bangun datar yang sudah kita pelajari. Oke, sekarang kita akan mulai dari persegi panjang. Ini gambar persegi panjangnya dengan nama persegi panjangnya A, B, C, D. Dan panjang sisi AB itu kita simbolkan P atau panjang, dan BC adalah lebarnya atau L. Dan untuk mencari luas dari persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Sedangkan untuk keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Oke, yang kedua sekarang itu persegi. Di sini ada gambar persegi dengan panjang nama panjang perseginya adalah A, B, C, D. Di mana tiap persegi itu panjang sisinya adalah sama, jadi disimbolkan dengan S. Dan untuk mencari luasnya itu rumusnya adalah S kuadrat. Sedangkan untuk keliling adalah 4 kali sisi karena ada 4 sisinya. Ya. Yang ketiga sekarang adalah segitiga. Berikut adalah gambar dari segitiga, di mana panjang AB itu Bu Guru kasih nama sisi C, di mana dia menghadap sudut C. Sementara BC Bu Guru kasih nama sisi A karena menghadap ke sudut A. Dan panjang AC Bu Guru kasih dengan nama B karena menghadap sudut B. Nah, sementara untuk panjang tingginya ini Bu Guru simbolkan dengan T. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi alasnya ini adalah AB-nya dikali dengan tingginya dibagi 2. Sementara untuk keliling itu kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi A ditambah B ditambah C. Oke. Untuk mencari luas, jika tidak diketahui tingginya, maka kita menggunakan rumus yang seperti ini. Akar S kali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurang C. Dimana cara untuk mencari S-nya adalah itu kita jumlahkan sisi-sisinya, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dibagi dengan 2. Oke, yang selanjutnya keempat adalah trapesium. Berikut adalah gambar trapesium, di mana panjang sisi AB itu Guru kasih nama dengan sisi A, sementara BC itu C, DC itu B, dan DA adalah D. Dan panjangnya tingginya Bu Guru kasih simbol dengan T. Untuk mencari T, rumusnya adalah jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi, di mana jumlah sisi sejajarnya, sisi yang sejajarnya adalah sisi yang panjang sisi A ditambah panjang sisi B, ini dibagi 2 lalu dikalikan dengan tingginya. Kemudian untuk keliling ini kita jumlahkan setiap sisinya ya. Jadi sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D ya. Setiap sisinya dijumlahkan. Oke, yang kelima sekarang adalah jajar genjang. Berikut adalah gambar jajar genjangnya. Nah, di sini jajar genjangnya itu setiap sisi yang sejajar panjangnya sama. Bisa dilihat di sini panjang sisi AB sama sisi DC itu sejajar. Jadi panjangnya adalah sama. Kemudian sisi BC dengan sisi AD itu sejajar juga sehingga panjangnya juga sama. Bu Guru kasih simbol dengan B. Nah, untuk mencari luasnya itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Yang alasnya yang ini ya. Boleh juga yang ini dipakai, tidak apa-apa. Kemudian dikalikan dengan tingginya. Kemudian untuk keliling rumusnya adalah 2 kali A tambah B. Jadi ini kan sisi-sisinya yang untuk A sama B ada 2. Jadi kelilingnya rumusnya seperti ini, 2 kali A tambah B. Oke, yang keenam sekarang ini belah ketupat ya. Jadi gambarnya seperti ini, belah ketupat. Sudah pada tahu kan semua bentuk-bentuk belah ketupat itu. Nah, ini di sini untuk belah ketupat, setiap sisi-sisinya itu sama panjang. Jadi Bu Guru simbolkan dengan A semua ya. Jadi sisi AB itu panjangnya A,
sisi BC panjangnya juga A, sisi CD juga panjangnya A, dan sisi AD juga panjangnya A. Dan untuk garis yang biru ini dinamakan dan merah itu dinamakan diagonal. Diagonal 1 dan diagonal 2. Boleh pilih bebas mana yang diagonal 1 maupun diagonal 2-nya. Nah, untuk luasnya itu rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Jadi panjang dari sisi BD dikalikan dengan panjang panjang dari AC kemudian dibagi 2. Dan untuk keliling ini rumusnya 4 kali A ya. Jadi karena setiap sisinya ini panjangnya sama dan panjang sisinya ini sisi-sisinya ada 4, maka kelilingnya 4 kali A. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke yang ketujuh terakhir, yaitu layang-layang. Layang-layang udah pada tahu semua kan, karena layang-layang banyak anak-anak main di lapangan. Oke, untuk layang-layang ini gambarnya seperti ini. Ya, sama juga bentuknya seperti belah ketupat tadi. Jadi dia punya diagonal 1 dan diagonal 2, dan itu boleh dipilih mana yang diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Nah, untuk layang-layang itu sisi DC dengan sisi AD itu panjangnya sama ya, jadi Bu Guru simbolkan dengan S1 dua-duanya. Kemudian untuk sisi BC dengan sisi AB itu panjangnya juga sama. Nah, Bu Guru simbolkan di sini dengan S2. Nah, untuk mencari luasnya itu rumusnya mirip seperti belah ketupat, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Sementara untuk kelilingnya itu rumusnya adalah 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2 ya, atau S1 tambah S2. Oke, itu saja dulu. Oke, tadi sudah Bu Guru ingatkan semua tentang bangun datar yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk ke materi intinya, yaitu luas dan keliling gabungan bangun datar. Di sini Bu Guru ada buat satu contoh soal, ini gambarnya ya. Kemudian yang diketahui adalah panjang sisi EF itu 12 cm. Yang ini ya, EF itu 12 cm. Kemudian panjang BF yang ini diagonalnya yaitu 8 cm ya. 8 cm. Kemudian panjang AC sama dengan panjang CD. Jadi panjang AC ini Bu Guru kasih simbol garis 2 saja, sama dengan panjang dari CD yang ini ya. Kemudian yang ditanya adalah keliling dan luasnya. Oke, di sini gambarnya ada yang tahu nggak kira-kira ini gabungan dari bangun datar apa saja? Oke, sini Bu Guru kasih tahu ya. Untuk contoh soal ini gabungan bangun datarnya yaitu yang pertama bisa dilihat di sini, Bu Guru asir aja ya. Yang pertama di sini, coba lihat yang ini. Kira-kira ini bentuknya apa? Ya, ini adalah bangun datar berbentuk jajar jenjang ya. Di sini Bu Guru kasih taruh ini bangun 1 ya. Kemudian yang kedua, coba lihat lagi di sini, kira-kira apa? Ini adalah segi 3 ya. Jadi Bu Guru asir di sini ini segi 3. Nah, asir warna merah ya. Nah, di sini Bu Guru kasih simbol warna bangun ke-2. Nah, di sini diketahui, coba lihat dulu yang jajar jenjang ya. Bu Guru tulis di sini bangun A D E F ya. A D E F. Nah, di sini bentuknya adalah jajar jenjang tadi ya. Coba lihat sekarang. EF itu panjangnya 12. EF panjangnya 12. Guru kasih warna merah ya. Ini 12 cm. Nah, kalau jajar jenjang itu sisi yang sejajar itu panjangnya sama. Jadi coba dilihat di sini, panjang sisi EF itu sejajar dengan panjang sisi apa? EF. Ya, Bu Guru gariskan tebal di sini, EF itu sejajar dengan AD ya, sejajar. Jadi panjang AD itu sama dengan panjang EF ya. Jadi Bu
Guru tuliskan di sini EF sama dengan AD, yaitu 12 cm. Nah, kemudian untuk BF, coba kita lihat di sini. BF yang ini ya. Ini kalau dilihat bentuknya seperti belah ketupat. Kalau ini ditutup ya, bentuknya seperti belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat itu ada diagonal 1, ada diagonal 2. Nah, setiap sisi-sisinya yang kalau diagonal dibagi 2 itu sama panjangnya. Kalau BF-nya 8, berarti kalau BF-nya itu 8, maka OF-nya juga harus dibagi 2 ya. OF itu sama dengan OB. Jadi sama dengan setengah dikali dengan BF, atau sama dengan setengah dikali 8. Hasilnya adalah 4 cm. Nah, kemudian di sini diketahui juga panjang AC sama dengan CD. Ya. Panjang AC sama dengan CD. Kalau panjang AC-nya ini kira-kira berapa? Nah, kalau tadi kita dapat panjang AD-nya itu 12 cm karena sama dengan EF, maka kalau panjang AC itu tinggal kita bagi 2 ya. Jadi panjang AC itu sama dengan panjang CD, sama dengan setengah dikalikan dengan panjang AD. Jadi 2,5 dikalikan dengan 12 cm. Jadi hasilnya adalah 6 cm ya. Jadi kita tulis dulu di sini satu-satu apa yang belum kita dapat. Di sini kita sudah dapat panjang AD-nya 12, berarti panjang AC-nya 6 dan CD-nya 6, di sini 6 cm ya. Langkah pertama tadi kita mau cari dulu keliling ya. Keliling itu berarti yang pinggir-pinggirnya saja yang kita cari dulu. Ya, oke. Selanjutnya di sini panjang BF tadi itu 8. Maka kita dapat panjang OB dan OF-nya itu adalah 4 cm ya. Guru tuliskan di sini panjang OF-nya 4 cm. Kemudian panjang OB-nya juga 4 cm. Ini ya, OF dan OB. Nah, sekarang kita lihat dulu yang jajar genjangnya. Sisi mana yang belum kita dapat? Ini yang garis biru sudah kita dapatkan kan? Nah, sekarang berarti tinggal sisi yang hitam ini yang belum kita dapatkan, yang ini. ED sama AF ya. Nah, tadi sebelumnya untuk mencari panjang sisi AF maupun ED ini sama panjangnya ya karena jajar genjang. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kita lihat dulu di sini. Di sini bentuknya ada namanya segitiga juga di sini ya. Ini Guru kasih warna hitam aja biar munculan sedikit. Nah, ini yang ada segitiganya ya. Ini. Set. Nah, sekarang kita lihat di sini OF-nya sudah tahu. AO-nya udah tahu belum? Belum kan? Nah, jadi kita bisa pakai dari diagonal AC-nya ini. Diagonal AC-nya adalah tadi 6 karena sama dengan CD itu ya. Yang mana tadi? AC sama dengan CD. Kalau CD-nya 6 berarti AC juga 6. Kalau diagonal berarti tinggal kita bagi 2 sisinya ini ya. Kalau tadi 6 berarti di sebelah kita bagi 2, maka jadinya 3 cm dan di sini juga 3 cm. Nah, sekarang baru kita bisa cari sisi dari AF-nya. Nah, begini cara mencari sisi AF-nya. Ya. Jadi di situ ada segitiga. Kalau kita mau cari sisi miringnya AF ini pakai dengan namanya rumus Pythagoras. Jadi akar dari panjang AO dikuadratkan
AO dikuadratkan ditambah dengan panjang sisi OF. OF dikuadratkan juga. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya. Akar tadi AO panjangnya adalah 3 cm ditambah dengan OF itu panjangnya 4 cm dikuadratkan juga. Hasilnya adalah akar 3/2 itu hasilnya adalah 9 ya. Kemudian ditambah 4/2 hasilnya 16. Nah, tinggal dijumlahkan saja di dalamnya. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Akarnya kita ditulis ya, akar 25. Nah, sekarang baru kita tentukan nilai akarnya. Akar dari 25 itu berapa? Yaitu 5 cm ya. Nah, tinggal kita masukkan di sini di gambarnya ya. Panjang sisi AF-nya itu 5 cm ya. Yang ED-nya juga 5 cm karena sejajar ya. Sekarang kita lihat bangun yang kedua, yaitu bangun segitiganya. Guru kasih warna merah di sini setiap sisinya ya. Nah, sekarang kita lihat bangun segitiga. Namanya A, B, C. A, B, C. Nah, sekarang apa yang mau kita cari? Kita lihat dulu gambarnya. Di sini bagaimana cara mencari sisinya? Sekarang kita lihat. Tadi kita sudah dapat nilai AF itu 5. Ini kan bentuknya seperti belah ketupat kalau guru tutup ya, ini ya. Sebelah sisi sebelah sini. Jadi bentuknya seperti belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat setiap sisinya ini yang pinggir memiliki panjang yang sama. Jadi kalau AF ini 5, berarti panjang sisi yang lainnya juga 5, maka AB-nya juga 5 cm, kemudian BC-nya juga 5 cm ya. Jadi panjang sisi AB sama dengan sisi BC itu sama dengan juga sisi EF, maka panjangnya adalah 5 cm ya. Nah, sekarang bagaimana cara cari kelilingnya? Kalau kita sudah dapat semua sisi-sisinya, coba kita lihat dulu, perhatikan semua. Sudah ada belum angka di setiap sisinya? AF sudah ada 5, FE sudah ada 12, ED sudah ada 5, terus DC sudah ada 6, CB 5, dan BA juga 5. Nah, cara cari kelilingnya bagaimana sekarang? Jadi kita tinggal jumlahkan saja sisi-sisinya ya. Jadi keliling sama dengan panjang AF ditambah dengan panjang FE ditambah dengan panjang ED ditambah panjang DC ditambah panjang CB dan ditambah panjang AB ya. Tinggal masukkan angkanya berapa saja. AF itu 5 ditambah FE nya 12 ditambah ED nya itu 5 tambah DC nya 6 tambah CB nya itu 5 tambah AB nya juga 5. Berapa total jumlahnya kira-kira? Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 38 cm ya. Ini untuk keliling, kita sudah dapat kelilingnya ya. Oke, sekarang yang pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang dicari adalah luasnya. Nah, luasnya itu tinggal kita jumlahkan luas bangun yang pertama ditambah dengan luas bangun yang kedua. Tuliskan dulu ya. Luas bangun tersebut atau luas bangun aja ujung tulis sama dengan L1 atau luas bangun 1 ditambah dengan luas bangun 2 ya. Jadi di sini kita cari dulu luas bangun satunya. Luas bangun 1, kita lihat. Bangun 1 ini berbentuk jajar genjang. Nah, rumus luas dari jajar genjang adalah alas dikali tinggi ya.
alas dikali tinggi. Nah, alasnya berapa kalau jajar genjang? Ya, jadi yang sejajar ini, yang atas bawah ini namanya alasnya ya, boleh mana-mana. Jadi alasnya di situ sama dengan panjang dari EF. Ya. Dikali dengan tingginya. Tingginya yang mana? Yang garis tegak lurus ini namanya tingginya ya, atau bisa disebut dengan kalau digambar itu panjangnya namanya OF. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. EF tadi berapa? 12. Dikalikan dengan OF-nya itu panjangnya adalah 4. Maka hasilnya adalah 12 kali 4 adalah 48 cm persegi. Ingat, kalau luas pakai satuannya persegi ya. Kemudian sekarang kita cari luas yang kedua. Luas yang kedua, sekarang bangun yang kedua tadi bentuknya adalah segitiga. Nah, kalau rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, sekarang kita lihat alas segitiganya yang mana. Kalau alas ini, yang ini di segitiganya, karena ini terbalik jadi di atas alasnya. Nah, alasnya ini sama dengan panjang dari AC. Ya. Di sini alasnya itu AC dikali dengan tingginya. Tingginya dari segitiga ini, nah ini yang tegak lurus ini ya, namanya OB ya. OB bagi 2. Nah, sekarang kita lihat di sini AC itu panjangnya adalah 6 cm dikalikan dengan OB-nya itu 4 dibagi 2. Nah, ada yang bisa dicoret nggak atau bisa dibagi di sini? Ada ya. Jadi 4 sama 2 bisa habis dibagi, sama-sama bagi 2, jadi bisa 1, yang ini sisa 2. Jadi hasilnya adalah 6 kali 2 bagi 1. Hasilnya adalah 12 cm persegi. Berarti luas bangunnya bagaimana? Luas bangunnya tinggal kita jumlahkan saja. L1 ditambah dengan L2 ya. L1 nya itu 48 ditambah dengan L2 nya 12. Maka hasilnya